Kisah Nabi Muhammad bagian ke-44, Derita Pemboikotan. Pemboikotan kecil-kecilan terhadap kaum muslimin sebenarnya telah lama dijalankan. Kalau ada seseorang saudagar menjadi muslim, Abu Jahal akan mengatakan, akan kami boikot barang-barangmu dan mengubahmu sampai jadi pengemis. Rasulullah, Bani Hashim dan kaum muslimin diasingkan ke dalam Syib, benteng kecil milik Abu Talib. Kaum Quraisy menegaskan bahwa jika Bani Hashim menyerahkan Rasulullah, pemboikotan kepada mereka akan dicabut. Namun, bukannya merasa takut, Bani Hashim malah semakin setia kepada Rasulullah yang merupakan anggota keluarga mereka. Pemboikotan ini berjalan 3 tahun lamanya. Selama itu, hanya musim haji saja Rasulullah dan para pengikutnya bebas berdakwah keluar Syib. Itu pun selalu diikuti Abu Lahab sambil mengolok-olok Rasulullah dengan kata-kata kasar. Pada musim haji itu, Mekah ramai didatangi para peziarah dari pelosok jazirah. Akibat adanya pelarangan hubungan dagang, saat itu, Rasulullah tidak dapat membeli makanan yang cukup. Pada waktu-waktu yang sulit, mereka sering terpaksa makan daun-daunan dan kulit-kulit pohon yang tipis. Anak-anak menangis pada malam hari karena kelaparan. Sementara itu, orang-orang dewasa mengganjal perutnya dengan batu agar tidak masuk angin. Perbuatan kejam itu juga menimbulkan rasa kasihan sebagian orang Quraisy. Apalagi yang memiliki hubungan saudara dengan Bani Hashim. Orang-orang itu sering dengan berbagai cara menolong keluarga mereka di dalam Syib. Suatu ketika Abu Jahal sedang meronda di sekitar Syib. Memergoki Hakim bin Hisham bin Huwailid dan budak laki-lakinya berusaha menyelundupkan gandum dan makanan lain untuk bibinya yang tidak lain Khadijah istri Rasulullah, tanpa ampun. Abu Jahal memukuli budak laki-laki itu dan merampas karung gandumnya. Aku bersumpah, teriak Abu Jahal terengah-engah sambil terus memukul. Aku bersumpah tidak seorang pun dapat menyelundupkan makanan kepada Muhammad. Pada saat itu, Al-Bakhtari datang sambil berseru kepada Abu Jahal. Hei, makanan ini tadinya milik bibinya. Bibinya lalu mengirimkan kepadanya, mengapa engkau melarangnya mengantarkan makanan tersebut kepada bibinya lagi? Kemudian keduanya berkelahi. Abu Jahal terluka karena dipukul dengan tulang unta. Gelombang Syib Abu Talib. Syib Abu Talib, tempat kaum muslimin digiring, dikurung dan dijaga. Dikelilingi dinding batu tinggi yang tidak dapat dipanjat. Letaknya di Bukit Abu Kubais, sebelah timur Mekah. Pintu masuknya berupa celah sempit dengan tinggi kurang dari 2 meter yang hanya dapat dimasuki unta dengan susah payah. Gelombang derita di pengasingan. Ibu, aku lapar, tangis seorang anak di dalam Syib. Besok ya nak, besok kita dapat kiriman makanan, jawab ibunya. Tidak mau, aku mau makan sekarang. Karena tidak kuat menahan perutnya yang perih, anak itu menangis dan menjerit-jerit. Tangis dan jerit anak-anak terdengar hampir setiap malam dari dalam Syib. Sebagian penduduk Mekah mulai tidak tega melihat penderitaan Bani Hashim, tetapi mereka takut untuk membantu. Ada 400 orang keluarga Bani Hashim yang bertahan di dalam Syib. Kehidupan mereka begitu keras dan penuh dengan kekurangan, tetapi tidak satu pun yang berniat mengkhianati Rasulullah. Padahal, tidak semua anggota keluarga telah memeluk agama Islam, termasuk Abu Talib, sang pemimpin Bani Hashim. Kehadiran Rasulullah di tengah-tengah mereka sudah cukup membuat mereka lupa akan segala kecemasan dan membuat mereka selalu berbahagia. Mereka mengerti bahwa Allah telah memilih mereka untuk melindungi utusannya dari semua musuh. Bagi Bani Hashim, itu sebuah kehormatan yang membuat mereka tidak mau menukar Rasulullah dengan apapun, bahkan dengan sebuah kerajaan sekalipun. Mereka bahkan menjalankan tahun-tahun pengasingan yang pahit itu dengan rasa bangga. Tidak satu pun dari 400 orang itu berniat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Padahal, mereka tidak tahu kapan pengasingan itu akan berakhir. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan dijalani dengan penuh harapan. Mereka semua sudah bertekad mengikuti Rasulullah kemanapun. Mereka lebih suka menjadi tawanan daripada bebas tanpa Rasulullah. Bagi mereka, hidup tanpa Rasulullah adalah hidup yang tidak layak dijalani. Selama masa-masa sulit itu,
ada sosok penting selain Rasulullah yang menjadi sosok teladan bagi semua penghuni Syib, bagaimana mereka harus menjalani hidup dengan penuh ketabahan. Bersambung bagian 45.